Sebelum kami memulai mengenai presentasi proposal ini, terlebih dahulu kami mengucapkan Sotiotu Namo Buddhaya. Nah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai proposal, yaitu penggunaan internet sehat dan aman dari kelompok 1. Dari kelompok 1 ini terdiri dari beberapa anggota, yaitu saya sendiri, Charles, terus ada Cindy Nurhayati, Jesslyn, Kelvin Sanjaya, Marcella, Michelle, Siti Nurhaliza, dan Tan Hardi. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan kegiatan yang kami lakukan. Nah, jadi berdasarkan pelaksanaan kegiatan itu kami melakukan sebuah penyuluhan mengenai dari penggunaan internet sehat dan aman. Nah, untuk itu pertama-tama kami melakukan menentukan judul, yaitu penggunaan internet sehat dan aman. Habis itu setelah itu kami melakukan pembagian tugas. Setelah bagi tugas, memikirkan identifikasi sebuah masalah, baru menyusun daftar pertanyaan, lalu melakukan sebuah wawancara, dan setelah itu barulah kita melakukan wawancara tersebut ke daerah vihara yang dituju. Setelah itu kami melakukan pengumpulan data dan akhirnya melakukan sebuah penyusunan laporan proposal ataupun proyek dari ini. Setelah itu kami menyusun dari proposal ini dan bersambil dengan menyusun PowerPoint-nya. Dan setelah itu diperkirakan penyuluhan ini ataupun sosialisasi kegiatan dilakukan pada tanggal 20 November. Dan setelah selesainya kita melakukan sosialisasi kegiatan, maka kami akan langsung membuat penyusunan dari hasil kegiatan tersebut ataupun disebut dengan proposal dari akhir tersebut. Selanjutnya mengenai dari materi yang akan kami jelaskan mengenai dari sosialisasi kegiatan akan dijelaskan lebih lanjut dari tim-tim kami sendiri. Melihat besarnya peran internet dalam kehidupan dan untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap penggunaan internet, kelompok kami melakukan wawancara terhadap Ketua Pengurus Vihara Buddha Manggala atau disingkat VGBM pada tanggal 22 Oktober tahun 2022. VGBM terletak di Perumahan Malai Mas Permai Blok B nomor 21. Jumlah umat vihara sekitar 500-700 orang. Jumlah pengurus vihara 60-70-an. Jumlah rohaniawan 15-20-an. Jumlah umat laki-laki sekitar 150 orang. Dan jumlah umat perempuan sekitar 150-200 orang. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa menurut Bapak Irwan Kurniawan, penggunaan internet yang sehat dan aman adalah dengan menggunakannya secara benar untuk mencari tahu pengetahuan yang baik dari segala sisi, segala segi. Segi yang dimaksud dapat berupa segi pelajaran bagi yang membutuhkan ilmu pengetahuan. Pengertian internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia. Jaringan ini tersusun dan terorganisir melalui telepon atau satelit. Penggunaannya biasanya diterapkan pada smartphone ataupun komputer dan laptop untuk bekerja, mencari informasi, mendapatkan hiburan, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan internet. Jadi internet memiliki banyak kelebihan dan dapat dilihat dari berbagai aspek, terutama di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, internet berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan informasi yang terbaru maupun yang lama, dan lebih lengkap daripada yang ada di buku. Hampir semua informasi mengenai pendidikan dapat kita akses melalui internet, seperti materi pembelajaran, video pembelajaran, dan juga soal-soal latihan beserta penyelesaiannya. Internet juga memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi tanpa batas, termasuk juga yang berasal dari luar negeri. Hal ini dapat mendorong penggunanya untuk mempelajari hingga menguasai bahasa asing dengan cara yang menarik, seperti membaca artikel, mendengarkan lagu, serta menonton film berbahasa asing.
Kemudian terdapat kekurangan dari internet. Internet tidak hanya memiliki kelebihan, melainkan juga terdapat kekurangannya. Kekurangan dari internet yang pertama adalah mudahnya terjadi kebocoran data pribadi atau personal kita yang seharusnya menjadi bagian dari privasi kita, yang sehingga dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Kemudian, kekurangan dari internet selanjutnya adalah mudahnya atau banyaknya kasus-kasus cyberbullying yang dapat kita lihat di sosial media yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bermoral dan tidak bertanggung jawab, yang dapat membuat korban mengalami gangguan baik psikis maupun mental. Kemudian internet ini juga membuat banyaknya pengedaran informasi-informasi palsu atau hoax yang nanti dapat membuat masyarakat menangkap informasi yang tidak benar. Oke, selanjutnya adalah cara mengatasi penggunaan internet yang salah. Jadi sebenarnya cara mengatasinya itu ada banyak banget. Cuman di sini saya akan sharing 3. Yang pertama yaitu batasi penggunaan internet. Ini batasinya itu bukan dalam konsep gak boleh pakai sama sekali ya, cuma pakainya itu secukupnya aja gitu, nggak usah berlebihan. Lalu yang kedua itu ada pengawasan penggunaan. Kalau misalnya anak yang masih di bawah umur itu bisa diawasi oleh kakak atau abangnya atau orang tuanya. Terus yang ketiga itu adalah hindari yang tidak benar. Jangan menggunakan kayak untuk nyari hal-hal yang tidak benar, kayak misal mencari hal-hal yang tidak bermanfaat dan lain-lain. Apa itu internet yang sehat? Internet yang sehat adalah penggunaan internet secara berhati-hati, mengakses informasi yang baik dan benar, serta tidak mengakses hal-hal yang berbau negatif. Berhati-hati dalam menggunakan internet adalah wajib hukumnya, terutama untuk kalangan anak-anak yang memang saat ini penggunaan internet terbanyak adalah mereka. Nah, selanjutnya itu mengenai internet, kegunaan internet bagi anak-anak umat Buddha. Apa sih yang pertama? Yang pertama itu adalah mencari varita. Yang dimana di zaman era seperti ini kita dapat mencari varita, mau cari artinya ataupun mau cari bahasa palinya untuk belajar lebih banyak, itu bisa cari di internet dengan mudah. Apalagi untuk anak-anak mereka yang masih baru-baru belajar, itu menjadikan suatu pengetahuan buat mereka. Kedua, mendapatkan informasi yang seperti kita tahu ini karena penggunaan internet itu bisa mencari banyak sekali informasi mengenai dari sejarah-sejarahnya dari Sang Buddha ataupun dari sebagainya. Terus ketiga, mengikuti sekolah minggu dan puja bakti online. Yang seperti kita ketahui, ini banyak sekali contohnya di vihara-vihara itu sudah melakukan Zoom ataupun Meet online akibat dari COVID yang digunakan untuk melakukan puja bakti online ataupun sekolah minggu. Dan yang keempat itu berkomunikasi jarak jauh. Itu seperti ya aplikasi-aplikasi WhatsApp, IG, itu dimana untuk memberikan informasi seperti mungkin ada acara-acara besar untuk dapat dikunjungi dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai kesimpulan akan dijelaskan dari Marcella, dipersilakan. Jadi kesimpulannya adalah internet memiliki dampak baik dan dampak buruk itu berdasarkan cara penggunaannya. Jika kita menggunakannya untuk hal-hal yang baik, maka akan berdampak baik kepada kita. Dan jika kita menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik, maka akan berdampak buruk juga kepada kita.